His name is John. Berawal dari seorang unit marinir terbaik bernama John Triton yang sedang melakukan tugas pembebasan Sandra di Irak yang dilakukan oleh teroris Al-Qaeda. Pada saat itu, sang kolonel memerintahkan John untuk tidak menyerang terlebih dahulu sebelum bala bantuan datang. Namun, karena para teroris hendak mengeksekusi para Sandra, John pun terpaksa menghiraukan perintah atasannya dan mulai menyerang para teroris dengan membabi buta. Meski John seorang kiri, tetapi ia mampu menghabisi semua teroris dan berhasil membawa para Sandra dengan selamat. Keesokan harinya, saat di markas, John dipanggil oleh kolonel yang memberikan surat pemberhentian secara hormat dari Korps Marinir. Alasan John diberhentikan karena tentu saja kemarin John melanggar perintah atasannya meskipun dia berhasil mengamankan Sandra. Walaupun begitu, John bangga karena sudah bekerja semaksimal mungkin untuk negaranya. Dikarenakan bingung mau ngapain, John akhirnya pulang ke rumah di California, di mana ia disambut oleh istrinya yang bernama Kat. Di sini, Kat terlihat begitu sangat senang karena akhirnya ia tidak membeli timun lagi. 3 hari kemudian, seorang penjahat bernama Roma tiba di depan toko perhiasan bersama anak buahnya yang bernama Komar. Kedatangan Roma ke toko perhiasan tentu saja bukan untuk membeli penambur, melainkan merampok berlian bernilai $12 juta. Ia lalu memulai membuat keributan dengan disusul anak buahnya yang lain yang ternyata menyamar sebagai pembeli perhiasan. Namun, karena berlian itu berada di dalam kaca anti peluru, Roma pun terpaksa menyandra seorang wanita agar petugas di dalam kaca mau membukakannya. Ketika kaca itu dibuka, ternyata wanita itu anak buah Roma sekaligus kekasihnya yang bernama Angela. Setelah mengambil berliannya, Roma membunuh salah satu petugas yang entah bagaimana mengenal Roma. Sebelum pergi, Roma sengaja membuat keributan dengan menembaki rumput polisi yang baru saja datang. Tidak cuma itu, anak buah Roma yang bernama Morgan juga membasokkan mobil tersebut yang membuat keadaan di sekitarnya menjadi panik yang sangat bahagia. Di tempat lain, John memulai pekerjaan barunya sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan besar bersama rekannya yang bernama Joe. Seorang pria kaya raya yang terlihat sombong lalu masuk ke kantor dengan 2 bodyguard-nya. Hal itu membuat John merasa pekerjaan yang sedang dilakukannya sangatlah membosankan. Tapi tidak bagi Joe, karena ia tidak melakukan banyak hal tapi tetap dibayar. Bersama dengan itu, mereka mendapat telepon dari lantai 12 kalau pria kaya raya tadi menyerang mantan pacarnya yang ketahuan selingkuh dengan bosnya gara-gara diiming-imingi bubuk merica. Sebagai seorang satpam, John dan Joe mencoba untuk menghentikan aksi pria tersebut. Namun bukannya nurut, si pria itu malah nyolot yang membuat John terpaksa menariknya ke lantai bawah. Di sana, si pria menyuruh 2 bodyguard-nya untuk melawan John. Akan tetapi, mereka dengan mudah dikalahkan oleh John. Dan tak sengaja, John merusak properti milik perusahaan. Dikarenakan aksi John sangat ketahuan, ia pun akhirnya dipecat meski baru pertama kalinya masuk kerja. Sesampainya di rumah, John mencoba menyembunyikan kejadian tadi dari Kat. Namun tanpa disengaja, Kat malah melihat berita perkelahian petugas keamanan yang tak lain lagi adalah John.
Cat pun mencoba memahami apa yang terjadi dengan John dan mengajaknya liburan ke Bukit Cedar agar pikiran John rileks. Say yes. Just took it off. I've been thinking a lot about it. Say yes. Okay, yes. In the vault. Sementara itu, Roma yang berhasil kabur bersama Angela mendapat telepon dari seorang anonim, yang mana orang itulah yang menyuruh Roma untuk merampok berlian dan minta Roma untuk menyerahkannya dengan imbalan $6 juta. See, I have the diamonds. Singkat cerita, keesokan harinya, John dan Cat melakukan perjalanan ke Bukit Cedar. Selama perjalanan, Cat mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya ingin pergi ke pantai. Namun John yang sangat rindu dengan medan perhutanan, ngotot ingin pergi ke Bukit Cedar. I guess it's 'cause he knew it was further up. Keduanya kemudian berhenti di pom bensin untuk mengisi solar, sekaligus membeli minyak zaitun di pom market. Namun, di situ ternyata juga ada Roma and the gang yang sedang mengisi pertalit. Di waktu yang sama, tiba-tiba sebuah mobil polisi datang untuk mengisi bahan bakar. Hal itu membuat Roma dan anak buahnya ketar-ketir karena kemarin habis merampok berlian. Tapi, untungnya salah satu polisi belum mengenali Roma dan malah menanyakan tentang plat nomor Las Vegas yang dikendari oleh Roma. Couple times a year. Lives in Vegas. Namun, entah bagaimana, Morgan secara tiba-tiba menembak polisi tersebut yang membuat Roma terpaksa harus menembaki salah satu polisi yang masih berada di dalam mobil. John yang mendengar suara tembakan kemudian segera berlari, akan tapi ia dipukul oleh Bennett. Angela juga menembak petugas toko untuk menghilangkan saksi. Dan dikarenakan ban mobil mereka bocor, Roma and the gang pun akhirnya terpaksa membawa mobil John serta menyandra Cat sebagai jaminan jika terjadi pengepungan. John lalu mencoba untuk bangkit, namun Morgan dengan sengaja menembak bom yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Untungnya, John berhasil selamat dan segera membantu salah satu polisi yang masih hidup sebelum akhirnya ia mengejar Roma menggunakan mobil polisi. John juga menggunakan radio di mobil polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam perjalanan, Angela tak sengaja melihat tas Cat serta menemukan kartu identitas yang menunjukkan kalau ia menikah dengan seorang marinir. Cat pun berpikir kalau itu bukanlah masalah besar karena suaminya pasti sudah mati akibat ledakan. Loh, akan tetapi, tak lama kemudian, mobil John mulai terlihat di belakang mereka. Dan tanpa pikir panjang, Bennett dan Morgan pun segera menembaki mobil John sampai membuat John kelilipan. Dalam aksi kejar-kejarannya, mereka melewati berbagai konstruksi jalan yang mengakibatkan atas kaki mobil John terucul. Ketika Roma menghentikan mobilnya karena ada sungai di depannya, John tak pikir panjang langsung menabrak mobilnya ke mereka, yang membuat mobil beserta John jatuh ke sungai dan tenggelam. Cat yang mengira John tidak selamat kemudian mengalami sedih yang sangat bahagia. Dikarenakan mobil mereka rusak, Roma pun memutuskan untuk berjalan kaki melewati tepi rawa sehingga nantinya polisi akan kesusahan untuk mencari keberadaan mereka. What's the matter with you? Di tempat lain, detektif bernama Van Buren muncul di pom bensin untuk menyelidiki laporan yang sebelumnya disampaikan oleh John. Here. Saat Buren mendatangi lokasi tempat mobil yang dikendari John jatuh ke sungai, tiba-tiba John yang masih selamat muncul dan memberitahu Buren kalau istrinya diculik oleh Roma dan berencana mencari keberadaan mereka. Sayangnya, Buren tidak memberikan izin ke John karena kasus ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Namun, John tak peduli dengan ucapan detektif dan nekat kabur untuk menyelamatkan Cat. We in the area.
Di samping itu, saat Roma dan gengnya sedang melintasi rawa-rawa, Cat menunjukkan keahliannya dengan melakukan perlawanan. Namun aksinya itu langsung dihentikan oleh Bennett dan Angela. Keributan tersebut tentu saja membuat Morgan kesal dan memicu amarah Komar yang merasa sudah sangat lelah. Morgan yang tak terima pun menodongkan pistol ke Komar. Akan tapi Roma malah menembak Komar tanpa alasan yang jelas. What was that? Ketika mereka sampai di hutan bakau, Roma mendapat telepon dari orang yang menunggu berliannya. Tapi, Roma malah memutuskan menyimpan berliannya untuk diri sendiri karena merasa harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan apa yang dihadapi Roma. Ditambah lagi, dia sedang diburu oleh polisi di negaranya. I came up with a name for it. I think I can now add kidnapping to it. Sementara itu, para polisi mulai menyusuri rawa sambil memantaunya dari helikopter untuk mencari keberadaan Roma and the gang. Sedangkan John berjalan sendirian di rawa dan tak sengaja menemukan pisau milik Komar di pinggir pohon. Setelah berlari cukup jauh, John akhirnya menemukan jejak komplotan Roma. Dan menurut apa ya pengalaman John di dunia marinir, ia mengetahui kalau Cat masih hidup. Saat John masuk lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba sebuah jaring menangkap John dari bawah. Untungnya, John langsung memotong jaringnya dan membebaskan diri dari jebakan tersebut. Namun sayangnya, seorang pria muncul sambil menodongkan senjata ke arah John serta menuduh John sebagai seorang polisi. John pun menjelaskan kalau ia sedang mencari istrinya yang diculik. Akan tetapi, seorang pria lain muncul dari belakang dan memukul John menggunakan balok sampai pingsan. Selang tak lama, John terbangun dalam keadaan sudah terikat dan berada di dalam gudang. Sementara dua pria tadi terlihat buru-buru mengemasi barang-barang mereka yang ternyata mereka ini adalah seorang pemburu sekaligus pengedar narkoba. Keduanya berpikir kalau John seorang polisi yang sedang mengejar mereka. Jadi keduanya pun mulai menuju John berurang-urang kari. Karena keduanya terus tak percaya kalau John bukan polisi, John pun akhirnya membohongi mereka dengan mengatakan kalau ia memang seorang polisi dan polisi yang lain akan segera tiba setelah melacak GPS-nya. Mendengar hal itu, kedua pria itu pun mulai ketakutan dan John langsung mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan salah satunya dan melepaskan diri dari ikatan. Salah satu pria itu kemudian bersiap untuk melawan John, namun John dengan cepat mendorong pria tersebut sampai terjatuh. Setelah itu, John langsung kabur untuk mencari Cat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, John akhirnya kembali menemukan jejak mereka dan melihat Roma serta yang lain masuk ke sebuah pondok di tepi rawa. Di tengah pondok itu, komplotan Roma berencana untuk beristirahat sejenak sebelum teman Roma yang dari Miami datang untuk menjemput mereka. Roma lalu menyuruh Morgan untuk mencari generator sehingga pondok ini bisa menyala. Namun, saat Morgan pergi ke bawah pondok dan mulai menyalakan generator, tipi-tipi John muncul dan langsung menyerang Morgan. Keduanya terlibat duel sengit sampai akhirnya John berhasil membunuh Morgan dengan pelatinya. Tak lama kemudian, Roma keluar untuk menelepon temannya agar membawa mobil ke pelabuhan. Dengan begitu, ia bisa melarikan diri dengan cepat. Shit, you're all over the news. Yeah, hey, it's me. No, as soon as you can. We're going up there. Dan untuk pergi ke tempat itu, mereka juga harus membutuhkan sebuah perahu. Jadi Roma pun meminta Bennett untuk mencari sebuah perahu yang masih bisa digunakan. See if you can go. Di saat Bennett keluar pondok, John mulai menyerangnya dan berhasil membunuh Bennett dengan membantingnya sekuat tenaga. Setelah itu, John menyembunyikan tubuh Bennett serta Morgan di bawah pondok. Tapi di waktu yang sama, detektif Buran muncul dan berniat ingin membantu John. Keduanya lalu memadamkan generator sehingga Cat menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari mereka. Namun sayangnya, Angela dengan sigap mengejar Cat dan berhasil menangkapnya.
Playtime's over. Sementara itu, John menerobos masuk ke pondok, tetapi langsung ditodong senjata oleh Roma. Sedangkan Van Buren juga tiba dengan menodongkan pistolnya ke arah Roma. Van Buren lalu menyuruh Roma agar menurunkan senjatanya. Namun, siapa sangka, Buren malah mengarahkan senjatanya ke John dan mengungkapkan kalau ia sebenarnya menginginkan berlian dari Roma. Roma pun membuat kepersetujuan kalau ia akan memberikan setengah berlian ke Buren asalkan Buren membunuh John. Di saat tawar-menawar itu, John dengan cepat menggunakan tubuh Van sebagai perisai saat Roma mulai menembaki mereka. Roma kemudian melarikan diri bersama Angela dan Kat. Tapi sebelum itu, Roma menembak tabung gas yang membuat pondok itu meledak. Untungnya, John berhasil selamat dengan melompat ke sungai. Roma kemudian memasukkan Kat ke dalam bagasi mobil Buren dan pergi melarikan diri. Sedangkan John yang sedang menyusuri sungai tak sengaja bertemu dengan seorang polisi rawa yang menyuruhnya agar keluar dari air. Penjaga itu lalu mencoba menangkapnya, tapi John berhasil melawan balik sehingga ia bisa mengambil senjata serta mencuri kapalnya untuk melakukan pengejaran. Di dalam perjalanan, Roma menyadari kalau mereka harus keluar dari mobil detektif Van karena sangat mudah dikenali oleh polisi. Maka dari itu, Angela pun sengaja menghentikan sebuah truk dan menggunakan pesonanya untuk membunuh sang sopir. Saat John masih berada di kapal, ia mendengar radio kalau ada supir truk yang terbunuh. Tentunya, ia pun tahu siapa pelakunya. Singkat cerita, malam pun tiba. John sampai di pelabuhan dan melihat sebuah truk yang oleng karena ulah Kat yang berontak. John kemudian mengambil kesempatan itu untuk melompat ke truk dan berhasil melempar Angela keluar sehingga menyebabkan kecelakaan dengan bus dari lawan arah. Sedangkan Roma mencoba untuk menembak John, tapi Kat langsung menjatuhkan senjatanya. Tak sampai di situ, Roma juga berusaha menjatuhkan John dari truk dengan menabrakkan beberapa gubuk. Namun, John berhasil bertahan sebelum akhirnya terlempar saat truk menabrak sebuah bangunan. Karena kecelakaan itu, ledakan besar pun terjadi. Sedangkan Kat yang masih di dalam truk yang hilang kendali hingga masuk ke dalam sungai. Sebisa mungkin, John berlari mengejar truk tersebut. Namun Roma menyerahnya dan mulai memukulinya sampai terjatuh. Keduanya lalu berduel sampai akhirnya sebuah bangunan runtuh dan menimpa John. Roma kemudian mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri nyawa John dan meraih sebuah palu. Ia juga mengambil gergaji untuk membunuh John, tapi untungnya John berhasil menangkis serangan tersebut. John yang pernah bertarung melawan Toretto akhirnya berhasil mengalahkan Roma dengan meledaknya ke dalam kobaran api. Setelah itu, John langsung menyelam ke dalam sungai dan berenang untuk menyelamatkan Kat yang sudah tak sadarkan diri. Ia lalu membawanya ke permukaan sambil terus berusaha membuatnya bernafas lagi. Selang tak lama, Kat akhirnya kembali sadar dan nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi, lagi-lagi, Roma muncul dengan wajahnya yang penuh luka. Ia menyerang John dengan rantai, namun John membalikkan serangan tersebut dengan melempar dan mematahkan lehernya menggunakan rantai. Kini, Roma benar-benar sudah meninggal. Sedangkan John dan Kat kembali bersama saat para polisi mulai berdatangan, dan film pun berakhir.